nggak sampai 30-an yang masih hidup. Itu pun sandranya dipasang di sekelilingnya Yahya Sinwar sebagai apa? Sebagai perisai hidup gitu. Itu yang ini, tapi ya ngeri juga ya, dari 100 cuma tinggal 20 yang hidup, berarti Makanya 60 sampai 70 orang sudah habis gitu. Ada terhadap Hamas. Jadi seolah-olah sekarang ini kan Hamas kan bermain dengan perang psikologis. Yang dilakukan oleh Hamas ini adalah membuat dunia internasional ini yang menekan Israel supaya mereka bisa selamat. Caranya bagaimana? Semua foto-foto Sandra ketika masih hidup, termasuk yang 6 orang kemarin, itu ditampilin semua. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang di dalam negeri di Israel jadi berantem satu sama lain, memecah belah lah gitu, istilahnya gitu. Jadi tolong satu, dipandu. cuman satu yang disayangkan nih berita terakhir ini. Si si Inggris ini nyetop supply senjata ini, aduh, menurut saya sih memalukan ya. Kita harus bersatu, harus together ya. Ini kadang-kadang mungkin gara-gara pressure ya. Ya, Inggris ini membuat decision yang saya bilang, aduh, salah. Kalau menurut saya sih, ini Gaza ini udah selesai lah. Ini kita cuman maintenance saja ya, kuat-kuatan. Dia mau ngeluarin sandera atau enggak ya kita habisin. Tapi kita sekarang ini, mereka Israel harus konsentrasi di Hezbollah. Hezbollah ini kita nggak bisa nunggu lama-lama. Soalnya Israel ini nggak berani full out war sama Hezbollah. Israel masih ngasih kesempatan kepada pemerintahan Lebanon untuk maju juga, ya kan? Hey, Israel bilang kalau saya maju sekarang, negara lu hancur. Jadi gua kasih lu kesempatan, lu tegur nih si Hezbollah atau lu bantuin kita hancurin Hezbollah, kan gitu. Jadi ini sama Hezbollah ini cuman defensif doang, ada pembelaan diri, maju mundur maju mundur. Setelah Hezbollah selesai, Israel ini harus beresin West Bank. West Bank itu harus diberesin. Ya, kalau kita lihat tuh West Bank ini isinya ya orang-orang kadrun-kadrun, kadrun-kadrun teroris juga. Ya kan? Kalau kita jalan-jalan ke daerah West Banknya ngeri-ngeri sedap juga. Jadi kelihatan muka-muka mereka itu bengis semua. Rakyatnya itu kalau bisa ya dihabisin aja lah. Tapi saya lihat sih Abbas ini, Mahfud Abbas ini nggak bisa apa-apa juga. Dia cuma sebagai satu spanduk aja kepala negara secara legal, tapi dia nggak bisa kontrol rakyatnya, ya kan? Jadi itu aja sih menurut saya sih. Gaza ini selesai, tinggal pembersihan, ya itu aja. Saya menurut Sandra ini seperti kita main poker, kita nggak tahu Hamas ini kartunya apa. Dia pakai Sandra sebagai kolateral, tapi kita juga nggak tahu apakah masih hidup atau mati. Jadi ya, kalau menurut saya rasa ini kebanyakan, paling dikit 90% udah pada mati. Cuman mayatnya ditaruh di tempat ini lemari es saja untuk bukti. Jadi untuk kuat-kuatan. Itu sih kalau menurut saya. Iya, Ya ada kalau sekitar kita informasi itu yang terakhir, ada sekitar 20-an lagi ya, nggak sampai 30-an yang masih hidup. Itu pun sandranya dipasang di sekelilingnya Yahya Sinwar sebagai apa? Sebagai perisai hidup gitu. Itu yang ini, tapi ya ngeri juga ya, dari 100 cuma tinggal 20 yang hidup, berarti makanya. 60 sampai 70 orang sudah habis gitu. Loh, tapi Sinwar kan udah di Qatar. Enggak, Setelah masih di Kan Yunis, masih muter-muter di situ. Lawang dia tempo hari waktu dinaikin jadi ketuanya Hamas kan di Qatar, Pak. Setelah Enggak, enggak Pak, enggak, setelah dia enggak ke pemakaman. Qatar. Itu makanya saya bilang, saya curiga dia cuma dinaikin namanya sebagai figur, tetapi pengambil keputusannya di luar itu tetap si Khalid Mesal. Kemungkinan seperti itu. Karena Hmm. Khalid Mesal terakhir mengatakan sebaiknya upaya bom bunuh diri itu diperbanyak gitu. Ketika Khalid Mesal mengeluarkan statement seperti itu, berarti ya memang Khalid Mesal ini yang menentukan kebijakan luar negerinya.
Hamas ini, walaupun secara formal yang menjadi ketuanya itu adalah Yahya Sinwar gitu. Begitu kira-kira Pak Andi. Nah, jadi Nah ini ini sekarang konyolnya pembunuh diri ini. Nah, kalau ini perempuan atau laki-laki pakai berkah tapi diisi bom itu kita nggak bisa ngecek kan? Maka mereka mau periksa katanya, kan secara agama Islam kan tentara laki nggak boleh pegang-pegang perempuan kan? Jadi repot ya kalau udah pakai itulah yang ditakuti tuh Pak Andi. hanya Karena pakai burka. Iya, iya, itu betul. yang ditakuti. Makanya daripada mengantisipasi orang pakai bawa bom bunuh diri, mendingan pimpinan-pimpinan kelompok teror yang ada di tepi barat ini, yang di Jenin sama di Tulkarem ini dihabisin dulu sekarang semuanya. Nah, ini kan udah total hancur ini Tulkarem ini Jenin ini sekarang kotanya udah di operasi militer besar-besaran juga. Jadi mereka itu uh, sebelum sempat melakukan serangan bom bunuh diri ya aparat keamanan Israel sudah bergerak, terutama dari kepolisian yang elitnya, divisi elit kepolisian Israelnya sudah mulai bergerak. Nah, kemudian Bahkan satu yang kita lihat kan ini kan negara-negara Barat ini ya tekanannya mereka itu nggak ada terhadap Hamas. Jadi seolah-olah sekarang ini kan Hamas kan bermain dengan perang psikologis. Yang dilakukan oleh Hamas ini adalah membuat dunia internasional ini yang menekan Israel supaya mereka bisa selamat. Caranya bagaimana? Semua foto-foto Sandra ketika masih hidup, termasuk yang 6 orang kemarin, itu ditampilin semua. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang di dalam negeri di Israel jadi berantem satu sama lain, memecah belah lah gitu, istilahnya gitu. Kemudian kelompok kiri dan kelompok kanan itu mau dipecah belah gitu ya. Kemudian mendelegitimasi kekuasaannya ataupun kekuasaannya pemerintahannya si Netanyahu. Itu yang mereka lakukan sekarang. Nah, mau tidak mau ya Israel juga tidak boleh kalah dalam perang ini ya, perang psikologis ini. Kan pasti alatnya menggunakan propaganda kan. Israel juga harus berani membuka ini keluar dengan propaganda juga gitu kan. Harus dibuka juga gitu dengan informasi yang benar gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini bagaimana supaya dunia ini bisa jangan hanya menekan Israel, tapi juga menekan kelompok teror Hamas, menggerakkan para pimpinan dunia ini. Jadi sekarang itu Inggris, Kanada, Amerika itu hanya ngomong Hamas harus melepaskan Sandra, tapi dia nggak pernah ngomong bagaimana konsekuensinya kalau misalkan Hamas nggak mau melepaskan Sandra. Apa hukuman buat Hamas itu nggak pernah dibicarakan Pak Pandi gitu. Nah ini yang membuat Hamas itu merasa apa ya? Dia merasa aman untuk melakukan apa saja gitu, untuk melakukan tindakan teror yang dia mau. Dia merasa aman karena dia bisa mengendalikan opini publik dan opini dunia ini. Nah yang kita tahu kan Barat ini kan sekarang secara finansial kan ya tergantung juga kepada negara-negara Arab ini kan yang banyak yang diam-diam mereka itu kan nggak suka kepada Israel gitu. Oke Pak Andi silakan. Tapi kenyataannya kan sukses kan Pak, propagandanya mereka. Kemarin Sukses. dua hari yang lalu 100.000 orang loh yang demonstrasi di Tel Aviv, ya kan? Sukses, makanya itu. 100.000 lebih rakyat Israel yang demonstrasi di depannya kantor apa itu di Tel Aviv. Jadi jadi bingung kan kita ini, ya kan? Jadi Israel tuh pecah dua begini. Kelompok yang kiri itu mau sudahlah Philadelphia Corridor diserahkan aja. Sandra diserahkan oleh Hamas. Tapi kan kita nggak tahu Sandra yang masih hidup berapa orang. Jangan-jangan udah jadi mayat semua kan gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kalau Philadelphia Corridor diserahkan, maka akan mengalirlah ini senjata-senjata dari luar masuk ke Gaza dan itu akan digunakan setiap tahun menyerang Israel dan Israel sudah terikat perjanjian bahwa dia kan harus meninggalkan Philadelphia Corridor. Dia nggak bisa balik ke situ lagi tahun depan kalau itu dilakukan oleh Hamas karena dia sudah terikat dengan perjanjian internasional ini. Nah itulah tadi dijelaskan oleh Netanyahu. Sekali saya menandatangani perjanjian internasional soal ini meninggalkan Philadelphia Corridor, maka di tahun yang akan datang kita nggak bisa masuk lagi gitu.
apapun yang terjadi dengan negara Israel. Nggak bisa gitu. Nah, itu juga yang sudah terjadi kan dengan Libanon kan, ketika Israel meninggalkan Libanon tahun 2000. Kesalahannya Ariel Sharon. Waktu itu ya karena Ariel Sharon itu dapat tekanan dari dunia internasional juga. Jadi kalau dunia ya pasti akan berusaha memusuhi Israel, akan berusaha menghancurkan Israel. Itu udah pasti. Dunia kan di Alkitab kan dikatakan seluruh dunia akan menghancurkan Israel gitu. Itu pasti, mau dari mana aja gitu. Dan itu terbukti. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh Israel akibat tekanan dari publik internasional, itu yang membahayakan, yang jeopardize negara Israel, termasuk perjanjian Oslo, juga termasuk juga yang itu, yang kemarin itu apa namanya, mundurnya dari Libanon, kemudian juga perjanjian untuk mempercayakan pengamanan perbatasan kepada Mesir. Ternyata Mesir membiarkan senjata masuk, pura-pura tutup mata dia, tapi dia biarin senjata masuk ke Gaza gitu. Nah, sulit kan bagi Israel kan, makanya sekarang dia daripada negaranya tidak aman untuk kedepannya, ya udah dia kuasai aja koridor Philadelphia. Sama satu Betul. lagi Jadi, sebenarnya yang harus dikuasai. Ya, gimana, Pak? tapi Philadelphia Corridor ini susah, Pak. Ompong. Soalnya satu ke satu, kenapa? Kita nggak tahu, kalau menurut saya sih, ini ada kebanyakan sandera yang udah kebacot ke Israel, ke Mesir. Jadi ini bisa menampar mukanya si LCC, Presiden Mesir. Kok bisa Nah, kecolongan betul. kan? Gara-gara terowongan Betul. kan? Jadi Betul koridor banget. Philadelphia ini bakalan dipertahankan sebisa mungkin. Soalnya untuk menutupin muka si LCC, kalau menurut Betul. saya. Nah, Itu betul, Pak. Jadi LCC nggak mau rahasia ini terbuka. Sebetulnya betul, itu. betul. Kemungkinan Sandra itu udah banyak yang dipindahkan ke Mesir. Jadi Mhm. LCC nggak mau ini terbuka, makanya dia berusaha untuk menutup ini supaya rahasia ini nggak terbuka gitu. Mhm. Koridor Philadelphia ini. Tetapi Israel artinya dia juga dengan kondisi yang sekarang ini, biaya dia sudah terlalu banyak habis, korban dia juga sudah ribuan, prajurit dia sekitar 700 orang sudah tewas dalam perang ini. Nah, Israel ya tidak ada pilihan lain. Suka nggak suka, puas nggak puas, uh, dengan pendapat dunia akan dia lakukan. Dia akan kuasai, akan duduki Philadelphia Corridor. Bagaimanapun. Sebenarnya satu lagi, Netzarim Corridor itu batas antara Gaza Utara dengan Gaza Tengah. Itu juga perlu juga dia dudukin. Kenapa? Gampang sekali, ternyata cuman 20 atau 30, nggak sampai 30 kilometer itu sudah sampai rudal itu diluncurkan ke Tel Aviv dari penyeberangan Eretz. Jadi memang kan negara Israel ini kan negara kecil ya, mungkin juga sama DKI ya, masih besaran DKI gitu ya. Jadi sangat sangat ini sulit untuk dipertahankan karena satu bom nuklir saja meledak di Israel, punahlah bangsa Yahudi udah. Itu persoalannya, Pak. Tapi saya kira ini yang mengenai Philadelphia Corridor ini akan rame ini. Iya, Nah, akan susah. rame. Walaupun Mesir akan berusaha untuk tidak mengizinkan karena takut rahasianya kebuka, tapi Israel pasti akan berusaha kuasai. Betul. Nggak, lagi pula gini yang saya nggak ngerti ya. Kenapa ya? Tapi terasa udah ada juga. Seperti sekarang rakyat Palestina banyak yang apa namanya ini ya susah ya. Kenapa mereka nggak mau jadi mata-mata? Saya rasa udah ada mata-mata, tapi nggak banyak. Seperti contoh soal, di sana itu ada sandera itu 6 orang tuh. Nah, kasih tahu berita itu ke IDF. Ya kan? Daripada mereka udah tahu kamu di bawah Hamas, kamu hidupnya susah. Ya sekalian aja, kalau kamu mau bebas, mau merdeka, ya kamu aja jadi mata-mata, kan itu lebih lebih efektif. Bagi mata-mata kamu kasih berita ke IDF. Kalau menurut saya itu lebih lebih efektif ya. Tapi mungkin karena brainwash ini keislaman kadur ini mereka nggak mau berbuat begitu. Ya Iya, kan? satu karena itu, Pak. Yang kedua takut keluarganya dibunuh. Dia mungkin Enggak, bisa sih ya, melarikan namanya diri. mata-mata kan. Iya. Iya, takut keluarganya dibunuh.
Itu yang mungkin membuat mereka itu sebenarnya yang kemarin yang 6 orang itu dari laporan mata-mata juga sebetulnya orang Palestina juga Hmm. yang melaporkan kepada Hmm. IDF. Jadi ternyata sebelum sebelum 3 bulan yang lalu itu kebanyakan sandera itu rupanya ditaruh di terowongan di bawah Rafah, ya, Hmm. dekat dekat Philadelphia Corridor. Nah, pada waktu itu Israel minta izin sama Amerika sama administratifnya Biden untuk menyerang Rafah, tapi tidak diberi izin oleh Biden. 3 bulan yang lalu, Pak. Jadi kalau misalkan Biden pada waktu itu memberikan izin, kemungkinan masih banyak sandera yang bisa diselamatkan. Ini kita nggak tahu, jangan-jangan sudah dibawa ke Mesir, kemungkinan besar. Betul. Itu dia persoalannya di situ. Karena apa? Tapi saya nggak tahu lah ya, saya kan nggak tinggal di Amerika. Parah sekali ya Partai Demokrat ini ya, Pak Andi ya. Hancur, Hancur ya. hancur, hancur. Sekarang gini loh, kita common sense deh ya, pikiran orang normal. Ini orang kan dari ini orang kan dari kejaksaan, kerjaannya seumur hidup kejaksaan. Jadi dia nggak pernah memerintah. Satu, nggak pernah jadi bupati, dari wali kota atau jadi gubernur. Satu. Kedua, dia ini si Kamala ini dalam posisi sekarang ini kan gara-gara si Biden mundur. Jadi umpama dia dimasukin ke pemilihan di Iowa, dia nggak, orang Amerika bilang dia nggak bakalan lulus. Jangankan Iowa, di New Hampshire aja dia nggak bakalan lulus. Jadi orang ini kalau kalau kita kan kalau di sini kalau mau masuk naik presiden, running for presiden kan dites tuh 2 kali itu di Iowa, state of Iowa sama New Hampshire. Kalau kamu lolos dua-duanya, baru kamu maju. Berarti itu kebanyakan ya bisa represent majority rakyat Amerika. Tapi ini cewek ini kan nggak pernah si Kamala Harris ini. Dia kan dalam situasi sekarang ini, ya kan, gara-gara si Biden mundur ketuaan. Dan makanya dia dari sejak hari pertama dia dinubuatkan sebagai candidate dari Demokrat, dia nggak pernah interview. Nah, minggu lalu kebocoran, dia interview sekali sama CNN. Nah, dia waktu interview dia nggak berani sendirian, dia minta didampingin sama si itu wakil presidennya dia, ya kan, takut salah ngomong, yang cowok ini bisa masukin. Nah, coba lihat di YouTube atau di mana, lihat tuh raut raut mukanya dia, nervous. Satu kayak orang katanya kayak orang ngantuk, lagi kurang tidur mukanya. Saya rasa bukan kurang tidur, itu nervous. Ya, jawabnya itu nervous. Nah itu kan ketahuan, 2 hal yang ketahuan kan dia bohong. Berapa hal deh. Kesatu mengenai ini border, perbatasan Amerika, the border. Lah, Wong dia itu dari hari pertama itu dia udah ditugaskan sama si Biden untuk ngurusi border. Nah itu 4 tahun yang lalu. Terus hasilnya apa? Sampai sekarang nggak ada hasil. Ngurusin border aja kagak bisa dia. Kan gitu. Ya kan? Betul, Pak. Kesatu. Terus kesatu dia itu plan. Tukar pikiran. Diputerin lah video waktu dia pidato kira-kira 3 tahun yang lalu. Opini dia itu mengenai fracking. Dia dulu melawan fracking. Sekarang kok tahu-tahu, oh saya agree untuk fracking. Fracking itu membuka apa bumi supaya pengeboran minyak itu lebih gampang gitu loh. Jadi Iya, iya, bumi Pak. ini dipecah gini itu namanya fracking. Nah, dulu dia diputerin videonya, dia dulu melawan. Nah, sekarang katanya I'm supporting fracking katanya. Lah, ini kan udah plan. Nah, terus orang Amerika lagi dicekokin urusan ini dua idenya si Trump diambil sama dia. Ide satu ada yang si Trump bilang orang yang kerja sebagai pelayan kan dapat tip tuh, terima tip. Kan sekarang ini kalau terima tip kan kita harus declare, kita harus bayar pajak pendapatan. Nah, si Trump bilang kasihan orang-orang yang kerja di restoran melayanin tamu, kerja berat-berat, terus tamu appreciate service-nya bagus, senyum lah apa service-nya bagus, mereka kasih tip. Kenapa itu harus dipajakin? Nah, si Trump bilang gitu. Dia sekarang niru katanya. Kemungkinan
apa namanya, kalau waiters ini tipnya nggak usah dipajakin kan gitu. Jadi Iya, ya iya. ini cuman bisa bisa copy paste. Nah, kita tunggu aja ini September 10 kan. September 10 ini the first debate. Kita lihat aja di TV ini bisa bisa debat sama si Trump nggak. Nah, ini lagi takutnya apa? Takutnya yang kita bilang fake news ini ya, yang macam apa, TV-TV yang saya bilang fake news ini ya, Mm. kena kena influence sama Demokrat itu tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya disediakan sedemikian rupa untuk melawan Republikan, ya ya pasti dia menang. Tapi secara open mic itu dia nggak berani. Tapi kalau suruh pidato pinter, soalnya kan baca pidato, ya kan? Jadi Ya, kalau sementara pidato kan ada konsepnya, Pak. Jadi bisa iya kelihatannya ada yang hebat. nulis, Begitu ada yang nulis, begitu diajak betul, diskusi, nggak ternyata nggak bisa. ada isinya, nggak mampu Hmm, dia. hmm. Nah kan dipaksa lagi mengenai kan sekarang problemnya ini yang imigran yang masuk Amerika secara open border ini kan urusan gitu dia nggak bisa jawab. Jadi Nggak apa? bisa, Jadi, Pak. jadi apa solusi kamu? Nah, again dia bilang apa? Ya kita harus nurusin bangun pagar. Nah itu kan idenya si Trump. Jadi repot lah. Kan ya, ya mudah-mudahan deh. Jangan sampai dia ini sampai menang. Tapi dia ini kan ngambil hati anak-anak muda, ngambil hati orang-orang hitam, ngambil hati orang-orang yang ini yang apa kelas bawah, soalnya maksa mereka untuk maju and then vote untuk nyoblos, ya kan? Jadi ya soalnya dia apa, saya nggak masuk lagi, kita orang normal aja deh, kenapa dia mesti melawan orang-orang kaya? Oh, saya akan menyerang orang kaya, harus bayar pajak. Lu menyerang orang kaya itu yang bikin 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 pekerjaan, orang kaya itu yang create job, ya kan? Kan itu, kamu nyerang, emangnya kamu dia pikiran orang-orang Demokrat ini maunya seperti Robin Hood. Yang kaya-kaya duitnya gua pajakin, gua kasihin ke orang miskin kan gitu. Kayak Robin Betul, Hood. Pak, betul. Jadi Ah, ah. jadi kita yang kerja setengah mati, kita yang kelas menengah ini kan bingung. Gua kerja keras, gua bayar pajak, ya kan? Nah, contoh soal lagi Demokrat ini. Banyak kan orang-orang Amerika, orang-orang bulenya itu yang yang homeless ya, nggak punya rumah, tidur di jalanan pakai tenda. Sedangkan orang-orang yang dari yang ngelewatin border illegal ini ditaruh di hotel bintang 5 di New York selama 3 bulan. Hotel bintang 5 loh Pak, sehari dibersihin 2 kali itu kamar, Oh iya, ya kan? ngeri ya. Pemerintah yang iya kan aneh. Citizen aja apa namanya warga negara tidur di jalanan, sedangkan illegal tidur di hotel bintang 5. Terus kalau kita ini punya pikiran normal, yang nggak bener apa yang bener ini yang mana kan gitu. Jadi rakyat mudah mulai melek ya mudah, tapi ya repot ya yang di bawah-bawah itu yang tiap bulan dapat duit hidup enak itu kan mereka tinggal nyoblos saja. Terus pemilihan umum ini nanti November. Si Demokrat ini melawan idenya Republikan. Kalau kamu nyoblos harus bawa ID. Mereka melawan. Soalnya apa? Banyak orang yang kan kita kan kalau nyoblos itu datanya kan dari ini Pak, kantor-kantor apa? Kantor kepolisian. Betul, Jadi betul, biarpun Pak. orang orang ini udah mati, tapi SIM-nya masih hidup, kamu bakalan ada daftar pencoblosan. Kan aneh. Orangnya udah mati Aneh. kok. Ya kan? Ke satu. Kedua, kalau kamu illegal, di sini biarpun illegal bisa dapat apa namanya itu, bisa dapat SIM. Nah, kalau kamu cuma nunjukin SIM doang, kamu nyoblos bukan citizen, kan repot. Wah, Nah, repot, Pak. maunya mereka begitu. Nah, waktu zaman zaman Trump dulu kan pernah diselidikin secara random, malah ada orang yang udah mati, Social Security nomornya dipakai untuk nyoblos. Iya kan, orang-orang ilegal ini yang nyoblos. Soalnya apa? Kalau dia nyoblos Demokrat, hidupnya kan bakal enak kan orang-orang ini. Orang-orang Ya hitam, itu, orang-orang ilegal. ya itu Iya orang-orang kan? orang-orang hitam, orang-orang dari Timur Tengah yang masuk lewat Meksiko gitu, Pak. Ya itu kan bakal hidupnya mereka lebih enak kalau Demokrat yang masuk. Kan Nah, gitu. ini akhirnya Jadi Amerika ancur-ancuran ya kebijakannya. jangan, makanya kita masuk ke airport aja mesti nunjukin ID kan, pakai
identification, paspor kayak apa kayak ini nyoblos election nggak pakai apa-apa, tinggal nyoblos. Ya kan pikirannya orang compong. Oh, Ya kalau di itu sana maunya bisa mereka langsung bawa ID langsung nyoblos ya, Pak. Kalau di sini pakai surat nyoblos. panggilan segala. Nah, sekarang mau beli ID, ompong, lu mau beli ID, sini gua aja kalau mau ke downtown. Lu mau apa? Lu mau SIM. SIM paling kira $75 lu dapat SIM. Lu mau social security, kartu social security, bisa beli di jalanan tuh. Lu tinggal nunggu aja mereka masuk atau rumah siapa masuk, keluar udah punya, keluar udah SIM. Itu kan surat-surat palsu kan banyak. Gampang $50, $75 dapat tuh. Wih, Ya nggak kan? nyangka saya kayak gitu. Nah, Ternyata repot, Pak. repot juga ya, Pak ya, sana ya. Iya, ya. Kecuali kalau kamu nyetir terus ketangkap, udah baru tahu SIM-nya SIM palsu kan, Iya, dimasukin di SIM-nya komputer. bodong gitu Nah, kan. iya, tapi kalau untuk ID kan bisa juga kan SIM, ada fotonya, ada nomornya, ada namanya, kan gitu, nomor-nomor palsu, ya kan? Kalau beli barang kan biasanya pakai kredit card ditanyain ID, soalnya kalau ID-nya harus matching sama kredit card-nya kan gitu. Terutama kalau beli Betul, barang Pak. yang harganya tinggi. Jadi yang kayak gitu-gitu jadi compong. Ya ini saya Sombong. kasih tahu ya ompong ya. Saya di sini Iya, udah iya, lama. Pak. Sejak Presiden Jimmy Carter itu sampai sekarang, tiap kali pemilihan presiden, itu topik yang dibahas itu cuma tiga, nggak ada lain. Kesatu, aborsi. Ya, Kedua, gay marriage, LGBT. Ketiga, LGBT. legalize marijuana. Itu aja tiga topik. Nah sekarang si Kamala Harris, dia kalau kampanye bilangnya, I will restore the women right to choose. Jadi dia itu untuk legalize aborsi. Nah kita Republikan kan ini kita konservatif, kita Christian based Iya, konservatif. betul, Pak, betul. Sekarang udah mulai, udah berapa state, ada lebih dari 10 state yang melarang aborsi kan. Nah, sama si Kamala Harris sih katanya nanti bakalan di reverse katanya. Jadi aborsi harus legal. Itu hak-hak perempuan untuk memilih aborsi atau tidak. Kecuali Republikan bilang ya boleh kecuali dalam hal apa pemerkosaan atau anaknya cacat, nah itu lain lagi ya bisa aborsi. Tapi kalau aborsi buat untuk convenient, kadang-kadang kamu pesta malam mabuk ditidurin hamil, tahu-tahu aborsi itu nggak boleh kan, illegal. Ya sih Betul, betul. macam modelnya Kamala Harris bilangnya I will restore the right women to choose. Ah, kan repot. Masa bayi sampai berapa ya itu? 6 minggu yuk boleh ditarik keluar kan? Ini ngaco, ya kan? Nah, menurut kita Republikan, kita orang Kristen bilang begitu conceive, begitu itu sperma itu udah ketemu telur, itu udah kita anggap sebagai human being, sebagai manusia hidup. Manusia Apalagi udah hidup. Hmm. betul, apalagi udah denger denyut jantungnya, itu udah termasuk manusia, kan gitu. Ya itulah repotnya itu ya keadaan di sini ya. Jadi kita ya banyak doa deh. Jadi Iya. jadi ya semua teman-teman saya bilang ya kata kali ini ya harus nyoblos Republikan ya seharus ya kita kita milih dua di antara yang apa jelek kan gitu. Tapi memang akhir-akhir ini saya lihat Pak Andi nggak seperti kalau dulu kan banyak calon yang bagus-bagus ya dari Republikan maupun Demokrat di Hmm. masa-masa tahun 1990, 1980-an masih banyak yang bagus-bagus. Sekarang ini saya lihat ya kualitasnya kok kayak nggak ada calon lagi ya Pak, senator-senator yang bagus gitu ya yang bisa maju ya. Mental semua. Soalnya apa? Si Trump ini dia bilang, gue ini businessman. So we have to run the country like a business. Jangan cuma nyetak-nyetak duit melulu, utang tambah banyak. Ya kan? Kurangan duit, nyetak. Itu kan negara kacau. Jadi kita ini harus menjalankan negara ini seperti bisnis. Ada profit loss report. Kan gitu. Betul, Ya, betul, ya Pak. makanya Indonesia juga sama.
You have to run the country like a business. Jadi ada profit loss. Makanya mudah-mudahan ini si siapa namanya ini si Prabowo ini dapetin menteri yang bukan titipan. Kalau nggak gitu ya Wah, kita jalan di tengah. kalau saya sih ngelihatnya ngeri Pak ini Pak yang ke depannya ini nanti. Ini nanti eh ini di Jakarta ini kan ada yang public transportation-nya ya, KRL. Itu kita Hmm. punya data mesti dimasukin. Jadi tiap orang itu nanti bayar rate-nya itu beda-beda, Pak. Nah, itu satu yang lagi rame nih. Kemudian nanti apa namanya bahan bakar bersubsidi kayak semacam Pertalite itu ya. Itu nanti harus daftar dulu nanti di ACC apa enggak baru boleh beli gitu. Kalau enggak boleh gitu kan. Nah, kelihatannya untuk ke depan ini masalah kebijakan fiskal kita di Konoha ini kelihatannya akan berat ini. Sekarang ini posisinya kan daya beli masyarakat ini udah sangat rendah, Pak. Kemudian kelas menengah di sini tuh udah turun kelas semua. Kelas menengah kita itu bahkan banyak yang jadi jatuh miskin sebetulnya, ya. Tetapi Kok kedengarannya kayak negara komunis nih, semua dikontrol. betul Aduh. betul, Pak. Jadi kelas menengah kita itu udah turun semuanya gitu ya. Tapi orang terbuai dengan seolah-olah apa namanya ada yang dibangun infrastruktur tapi ini seolah-olah semuanya keadaan baik-baik saja. Tetapi kalau kita lihat kiri kanan, tetangga-tetangga banyak yang nganggur Pak sekarang. Anak-anak Iya. tamat kuliah di sini itu ngeluh cari kerja itu sekarang Om susah banget katanya gitu. Banyak Pak Hmm. lulusan S1 bahkan dari universitas negeri nggak bisa dapat kerja Pak. Kenapa? Karena ekonominya nggak running Pak Andi gitu. Hmm. Ekonomi kita itu Nah, nggak running di sini nih. Makanya ke depan repot. ini situasinya ngeri. Ngeri kenapa ya? Ya karena kita itu sudah terbiasa janji. Janji mau kasih ini, mau kasih itu sama rakyat. Tapi semua janji politik ini kan harus ada biayanya Pak Andi gitu. Betul. Tapi Betul, gini Om Pung, janji.